Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari kemenangan kita. Berikut kami sampaikan penegasan warta jemaat pada minggu ini. 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 4 sampai 10 April 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. 2. Informasi terkait ibadah di Gedung Gereja Eka Sinta. Yang pertama, ibadah minggu di gedung gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, ibadah minggu tatap muka atau onsite di gereja dilakukan satu sesi jam ibadah, yakni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali beribadah hari Minggu adalah 80 orang. Dan dengan tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun, dan mendaftarkan kehadiran terlebih dahulu. 3. Hotline pendaftaran kehadiran jemaat di gedung gereja untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di warta jemaat. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah yang akan diikuti. Yang keempat, dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, kantong biru untuk diakonia. Yang kedua, kantong merah untuk kas belanja rutin. Yang ketiga, kantong ungu untuk hari besar gerejawi. Yang keempat, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja, dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas pelayan kebaktian. Yang kelima, bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor rekening yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis GKI Eka Sinta Menteng melalui WA sebagai bahan laporan. 5. Informasi berita keuangan baik dalam rupa penerimaan pengeluaran jemaat dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirimkan dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. Yang keenam, bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis GKI Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 pagi sampai jam 1 siang. Yang kedelapan, mewakili penatua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita.
Shalom. Hari ini hari Minggu, tanggal 4 April tahun 2021, kita menggunakan liturgi ibadah Paskah. Untuk mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Mari kita berdiri dan menyanyi dari kidung pujian, sebab Dia hidup. Kita akan menerima votum dan salam. Ibadah hari Paskah jadi dalam nama Bapa, Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan telah bangkit. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Nas pembimbing ibadah kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 118 ayat yang ke-15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Mari kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat yang pertama. Dikau yang bangkit maha mulia. Ku
kita masuk pada pengakuan dosa dan berita anugerah. Baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa secara litani menurut Yesaya pasal 64 ayat 1-9. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedesatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka untuk melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Kami sekalian orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah yang liat, yang Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada janji ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut berita anugerah tersebut, kita angkat pujian kembali, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur, oh yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Sekarang kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendri STH. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa bahwa hari ini Engkau telah bangkit bagi kami. Kebangkitan-Mu menjadi dasar dan pondasi bagi iman percaya kami kepada Kristus. Oleh karena pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu dengan memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu yang telah bangkit bagi kami. Dan di tengah-tengah kebaktian ini juga kami diperkenankan, diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang kami harapkan menjadi pandu bagi kehidupan kami, menjadi arah bagi langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mohon pengurapan Roh Kudus atas kami, sehingga kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengarkannya, diurapi oleh kuat kuasa Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Amin. Salam Bapak Ibu. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita demikian di bawah perikop kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga
murid yang lain itu yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia telah mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Salam. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah pondasi iman kita. Dia benar-benar mati dan karenanya dia benar-benar bangkit. Haleluya, terpujilah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bersama kebangkitan Kristus, iman kita pun turut dibangkitkan. Sama seperti Yesus menyapa Maria secara personal, kuasa kebangkitannya juga berlaku bagi kita saat ini secara personal juga. Ia menyapa kita. Mungkin ia memanggil nama saudara seperti ia memanggil Maria. Tetapi apakah respon kita juga sama seperti Maria yang awalnya tidak tahu bahwa Tuhan telah memanggil dia, tetapi kemudian Tuhan yang mengenalkan diri sendiri kepadanya. Ibu bapak, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Hari Paskah adalah perayaan akan kemenangan Kristus. Dan kemudian Kristus yang menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan dan keutuhan segala ciptaan. Tidak hanya manusia, tetapi semua ciptaannya. Oleh karena itu, penghayatan akan kebangkitan Kristus harus membawa keterbukaan dan penerimaan secara universal, secara menyeluruh kepada setiap orang, dan bukan membawa penghakiman. Perayaan akan kemenangan Kristus harus membawa kita berjumpa secara personal dengan Tuhan, dan kemudian membawa berita penting ini kepada dunia di mana kita berada, bahwa aku telah melihat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita juga seringkali mendengar bahwa ada yang menyerang iman Kristen dengan mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidaklah mati dan bangkit, tetapi peristiwa itu ada yang memanipulasinya. Mungkin murid-muridnya, mungkin tentara Romawi, atau mungkin juga pihak lain yang tidak diketahui kebenarannya. Oleh karena itu saya hari ini ingin memberikan kepada saudara bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Dan bukan hanya satu bukti, tetapi 8 bukti kebenaran bahwa Yesus sungguh telah bangkit, sehingga iman kita menjadi bangkit pula. Dan saya memberi judul khotbah ini 8 bukti kebenaran Yesus telah bangkit dan mengubahkan hidup kita.
Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kebangkitan adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa dan sekaligus berkuasa atas kematian. Nabi memang ada banyak, rasul ada banyak, pemimpin agama di dunia ini juga banyak. Tetapi ketika mereka mati, mereka dikuburkan dan selesai. Tetapi Yesus, setelah Dia mati, Dia dikuburkan. Dan pada hari ini kita merayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Karena yang bangkit dari orang mati, hanya kuasa itu dimiliki oleh Tuhan yang berkuasa atas kematian maupun kehidupan. Oleh karena itu, ibu bapak saudara, saya ingin memberikan 8 bukti bahwa Yesus telah bangkit. Bukti yang pertama adalah kubur yang kosong. Tadi ada lagu, kubur kosong membuktikan Dia hidup, katanya. Hari ini kalau saudara pergi ke Israel atau melihat di YouTube atau di gambar-gambar lain, saudara akan melihat atau bahkan menjumpai kubur yang kosong yang di atasnya tertulis, He is not here, for He is risen. Yang artinya Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ada banyak murid, ada beberapa murid sebagaimana yang menjadi pembacaan Alkitab kita hari ini yang menjadi saksinya, termasuk pemilik kubur itu sendiri, yaitu Yusuf Arimatea, bahwa sungguh kubur itu menjadi kosong dan kain kafan yang digunakan untuk mengapani mayat Tuhan Yesus itu tergeletak di dalamnya, dan Dia tidak ada di sana karena Dia telah bangkit dari antara orang mati dan menang atas maut. Sehingga Yesus itu dapat kita katakan bangkit dan menjadi menang, sehingga kita pun menang sebagai pengikutnya. Yang kedua, bukti bahwa Yesus telah bangkit adalah penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18 tadi, Ia menunjukkan bahwa Ia menampakkan diri kepada salah seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Dan di sana Maria melihatnya secara langsung. Dan yang melihat Dia itu sebenarnya bukan hanya 1 atau 2 orang saja, tetapi banyak orang yang melihatnya. Dan Ia tidak hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam bentuk roh, penglihatan, atau bayang-bayang saja, tetapi memang tubuh kemuliaan, sehingga Ia dapat menunjukkan selama 40 hari Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita mendengar ceritanya bahwa Ia makan ikan. Ia juga memberikan tangannya kepada Thomas untuk disentuh, dan bekas luka pada lambungnya. Itu membuktikan bahwa Ia bangkit dalam tubuh kemuliaan, dan itu adalah bukti yang kedua bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, bukti kebangkitan Yesus adalah kenaikannya ke sorga. Alkitab berkata bahwa kurang lebih kenaikan Yesus ini disaksikan oleh 500 lebih pasang mata. Kita dapat melihatnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 12 dan 1 Korintus 6 ayat 15. Kalau Dia bangkit, kubur kosong dan tidak ada orang yang melihat, mungkin ada yang menyembunyikannya. Dan mungkin kebangkitannya tidak benar karena ada yang memanipulasinya. Karena tidak ada saksi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Ia menampakkan diri berkali-kali, bahkan kepada 500 pasang mata yang sekaligus juga melihat Dia naik ke sorga. Bagaimana mungkin kita tidak percaya dan meragukan tentang kebangkitan Yesus ini? Ada pemimpin agama yang mengatakan bahwa dirinya pernah diangkat Tuhan ke sorga. Bahkan ada yang mengatakan dia naik turun ketemu dengan Tuhan di sorga. Tetapi apakah ada saksinya? 1 orang saksi atau 2 orang saksi? Tidak pernah ada. Oleh karena itu kalau dalam hukum Taurat, 1 perkara dianggap benar apabila disaksikan 2 saksi atau lebih. Jadi tidak bisa diklaim sepihak. Tetapi Yesus memberikan bukti bahwa 500 pasang mata dan murid-muridnya senantiasa melihat Dia menampakkan diri kepada mereka dalam kurun waktu 40 hari setelah kebangkitannya. Bukti yang keempat bahwa Yesus telah bangkit adalah karena hidup para murid yang berubah. Apa saja perubahannya?
Mereka mulanya penakut, bahkan ada di antara mereka yang menyangkal Yesus. Berlari, kocar-kacir, tercerai-berai. Tetapi sekarang mereka memiliki keberanian memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang bangkit itu. Dan bahkan sebagian besar dari mereka menjadi martir, mati syahid. Mungkinkah ada orang yang mau mati demi sesuatu yang bohong, demi sesuatu yang palsu? Kalau mereka tahu misalnya Yesus itu mati, kemudian mereka sembunyikan mayatnya dan tidak pernah bangkit, maukah mereka mati-matian untuk memberitakan tentang dia? Saya pikir ini konyol. Oleh karena itu, bukti yang keempat ini juga memastikan bahwa Yesus benar bangkit karena dia mampu mengubah hidup para murid menjadi orang yang menggebu-gebu dalam memberitakan bahwa dia adalah Tuhan. Bukti yang kelima adalah kenapa kita bisa meyakini bahwa Yesus sungguh bangkit adalah karena gereja berdiri. Ini sangat penting. Gereja tidak akan hadir kalau tidak ada kebangkitan Yesus. Oleh karena itu saya katakan tadi di permulaan bahwa pondasi iman orang Kristen, para pengikut Yesus itu adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu gereja hadir karena kebangkitan Yesus. 3.000 orang pada hari Pentakosta. Dan sekarang ini agama Kristen dan Katolik menjadi agama terbesar di dunia. Dengan jumlah pemeluk atau pengikut terbanyak dari antara agama-agama yang ada. Kalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Kemarin waktu khotbah Jumat Agung disampaikan oleh Ibu Pendeta, dia juga menyinggung hal ini. Bahwa Yesus yang bangkit itu membuat iman kita menjadi tidak sia-sia. Karena Yesus bangkit, maka gereja bisa lahir dan bertumbuh menjadi yang terbesar di dunia. Hari ini pengikut atau orang yang beragama Kristen maupun Katolik berjumlah kurang lebih 2, miliar orang. Luar biasa Bapak Ibu. Ini terjadi salah satu bukti bahwa Yesus itu telah bangkit. Yang keenam, ibadah berubah menjadi hari Minggu. Kita tahu bahwa hari Sabat bagi orang Israel itu adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu sebenarnya. Jadi mereka beribadah Sabat itu pada hari Sabtu. Tetapi kemudian ibadah berubah menjadi hari Minggu. Itu karena pada mulanya sejak gereja berdiri mereka merayakan Paskah itu tidak tiap tahun seperti kita sekarang. Tetapi setiap minggu. Sehingga kemudian gereja mula-mula membuat perubahan tempat ibadah itu menjadi hari Minggu. Yang berasal dari bahasa Latin, Domingos, yang berarti hari Tuhanku. Dan itu terjadi karena pada hari Minggu itu, pada hari Minggu seperti saat ini, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bukti yang ketujuh bahwa Yesus sungguh bangkit adalah Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis. Dulu orang memakai Perjanjian Lama yang di dalamnya terdapat kitab para nabi dan hukum Taurat. Tetapi Alkitab kemudian ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan tulisan Rasul Paulus dan kemudian rasul-rasul yang lain yang kemudian ditulis setara dengan Alkitab Perjanjian Lama. Ini adalah karena kebangkitan Yesus. Di dalamnya mereka memberitakan Yesus yang lahir, mati dan bangkit untuk kemudian menjadi pondasi iman orang Kristen. Sehingga pada hari ini kita melihat dalam Alkitab kita ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dianggap sebagai nubuatan dan Perjanjian Baru adalah penggenapan dari kitab itu. Oleh karena itu sungguh sangat mengherankan apabila kita masih meragukan bahwa Yesus itu telah bangkit. Bukti yang kedelapan bahwa Yesus bangkit adalah mujizat selalu terjadi dalam namanya. Ada yang percaya saat ini bahwa mujizat di dalam nama Yesus itu masih terjadi. Saya kira kita semua percaya mujizat terjadi dalam nama Yesus sampai detik ini. Kita sering mendoakan orang yang sakit dalam nama Yesus engkau bisa sembuh. Kita juga bisa berkata dalam nama Yesus setan keluar. Dan kita juga bisa melihat bahwa di dalam nama Yesus orang disembuhkan. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan
Tuhan yang berkuasa yang bangkit dari antara mati, apakah mungkin setan mau keluar, diusir dengan namanya? Dia juga manusia kok, kata setan mungkin. Ngapain saya keluar karena dikeluarkan dalam nama Yesus. Ini sungguh sampai saat ini bahwa mujizat itu selalu terjadi dalam nama Yesus. Kalau ada hari ini beritahukan kepada saya, nama siapa yang bisa dipakai untuk mengusir setan selain nama Yesus? Nama siapa yang bisa dipakai untuk mendoakan orang yang sakit selain nama Yesus? Nama pemimpin agama tertentu, dia juga didoakan oleh orang lain, oleh umat yang percaya menjadi pengikutnya. Tetapi dalam nama Yesus selalu ada mujizat. Dalam nama Yesus bisa terjadi kesembuhan. Oleh karena ia bukan pemimpin agama, tetapi dia adalah Tuhan dari agama yang ada. Ia yang berkuasa atas kehidupan kita. Itulah 8 bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan sungguh-sungguh menang dari antara orang mati. Yang pertama, kubur yang kosong. Yang kedua, ia menampakkan diri kepada para murid. Yang ketiga, kenaikannya ke sorga. Yang keempat, hidup para murid diubah karena kebangkitannya. Yang kelima, karena gereja berdiri. Yang keenam, ibadah berubah menjadi hari Minggu. Dan yang ketujuh, Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Yang kedelapan, mujizat sampai detik ini selalu terjadi dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, telah menjadi Tuhan, telah memberikan kemenangan bagi hidup kita, bagaimanakah sikap hidup kita? Jangan sampai Yesusnya bangkit, tetapi iman kita, rohani kita masih mengalami kematian. Ini percuma. Oleh karena itu, kita pun harus bangkit. Apa cirinya orang yang mengalami kebangkitan Kristus dan hidupnya diubahkan? Yang pertama, ia mengalami hidup yang berubah. Ketika ia mengenal Tuhan dan percaya kepada Kristus yang telah sedemikian besar pengorbanan bagi hidupnya, ia akan menemukan dirinya berubah. Yang sebelumnya dia menjadi orang yang biasa saja, ia menjadi orang yang putus asa, ia menjadi orang yang kehilangan harapan, ia menjadi orang yang senantiasa berbuat dosa. Tetapi setelah ia tahu bahwa ia adalah anggota tubuh Kristus yang bangkit, hidupnya akan berubah. Yang kedua, ciri orang yang mengalami perubahan karena kebangkitan Kristus adalah ia akan pergi memberitakan Yesus. Kita pasti mengabarkan Yesus yang telah bangkit. Pergi bukan berarti kita harus menjadi misionaris, keluar dari Indonesia dan pergi ke tempat lain. Tidak demikian. Tetapi pergi dalam hal ini adalah beranjak dari zona lama kita ke zona yang baru, ke kehidupan yang baru di dalam Yesus, di mana yang kita lakukan adalah berbuah kasih, kebenaran, sukacita, iman, pengharapan yang senantiasa kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, kita selalu mengalami perjumpaan personal dengan Tuhan. Maria Magdalena mengatakan dalam ayat yang terakhir tadi, ayat yang ke-18, aku telah melihat Tuhan. Hal itu mengubah hidupnya. Dan tentunya ketika kita mengatakan aku telah melihat Tuhan, hari ini yang telah kami rayakan kebangkitannya, yang telah kami rayakan kemenangan karena Dia, dan ketika kami telah melihat Dia, maka kami akan memberitakannya kepada semua orang. Perjumpaan kita dengan Tuhan adalah perjumpaan yang mengubah hidup kita. Apabila kita mengalami kebangkitan Tuhan dalam hidup kita dan hidup kita diubahkan, maka kita akan melakukan pekerjaan Tuhan tanpa hitung-hitungan. Kita akan mempersembahkan diri kita, hidup kita, harta kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tetapi sebelumnya mari kita dengar satu pujian yang mengatakan, nyatakan kebesaran-Mu. Kami persilahkan.
Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Oh, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami juga telah mendengar puji-pujian yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menguatkan kami, mengokohkan iman kami, bahwa sungguh kami percaya Engkau telah bangkit
dengan 8 bukti tentang kebangkitan-Mu yang baru saja kami dengarkan dan kami pahami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu senantiasa menjadi pandu bagi hidup kami. Dan saat ini, dalam perayaan Hari Paskah ini, kami mau berdoa kepada Tuhan bagi bangsa kami agar kami senantiasa mengalami kebangkitan iman. Kami mengalami kebangkitan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil dari pusat sampai ke daerah-daerah yang pelosok. Kami juga berdoa untuk Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah kebangkitan rohani, kebangkitan pelayanan, kebangkitan persekutuan bisa terjadi. Tuhan memberkati majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat yang melayani. Kami mohon kepada Tuhan agar Engkau senantiasa memakai gereja-Mu ini untuk menjadi alat Tuhan, menjadi sarana untuk memberitakan bahwa kami telah melihat Tuhan melalui Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya kami semua, para hamba-hamba-Mu dan seluruh warga jemaat bisa bersatu padu untuk menunjukkan bahwa kami telah melihat Tuhan melalui Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan kedamaian, Tuhan yang senantiasa menghadirkan sukacita dan pengharapan pemulihan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus bagi jemaat yang ada di wilayah pelayanan Majelis Jemaat JKE Kasinta Menteng. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka, agar mereka senantiasa hidup dalam puji dan hormat kepada Tuhan. Biarlah segala apa yang mereka rencanakan dapat berhasil dengan baik. Usaha dan pekerjaannya Engkau berkati berlimpah-limpah, sehingga mereka kemudian berbagi kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu, penetua diakon, pemimpin pujian, pemain musik, operator LCD, dan operator sound system, bahkan petugas yang memampukan kami untuk melaksanakan ibadah online pada hari ini. Kami berdoa agar mereka senantiasa mendapat perkenanan Tuhan, keluarganya diberkati, setiap rencana mereka berkenan kepadamu. Kami mau berdoa baik jemaat-Mu yang hadir di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah Paskah ini dari rumahnya masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga demi keluarga, melawat mereka, menjadikan mereka bangkit sebagaimana Kristus yang bangkit. Bangkit dari keterpurukan ekonomi, bangkit dari keterpurukan masalah keluarga, bangkit dari keterpurukan karena sakit penyakit mungkin akibat COVID-19 pada saat ini. Biarlah tangan Tuhan yang menolong dan menopang mereka. Kami sampaikan doa ini dengan penuh kerendahan hati dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu,
untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita angkat pujian dari Kidung Pujian, Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah karyaku seperti yang Kau ingini.
Kita masuk pada pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, Hai bangkit bagi Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Mewakili yang bertugas, saya mengucapkan selamat Hari Paskah kepada Ibu Bapak, warga jemaat, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kebangkitan Kristus membangkitkan iman kita dan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam
hidupku. Bagaikan